Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur buat kebaikan, kemurahan, kasih setia yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kemurahan dan kebajikan yang terus mengikuti hari-hari hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Engkau Bapa yang memberkati kami. Dan tak berkesudahan kasih setia dan tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali berkatakan, Bapa Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan buat hari yang kami yang bisa kasih kau yang kesana setiamu ispat kami.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu terima kasih. Yang Kau sediakan bagiku, angkat syukurmu, wahai Kau beri bisa puja kasih dan rahmat-Mu selalu kepadamu dan tak pernah telah dosa setiamu di sepanjang hidupku. Angkat syukurmu, wahai kami, yang bisa kasih dan rahmat-Mu selalu yang tak pernah dosa setiamu di sepanjang hidupku. Dosa setiamu, dosa setiamu, dosa setiamu, saja dosa setiamu, di sepanjang umur hidup kami. Habis-habisnya rahmat-Mu selalu
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, teramat baik, sangat baik, selalu baik, selamanya Engkau baik. Terima kasih pada kesudahan kasih setiamu. Tak habis-habisnya rahmat. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti hanya Engkau satu-satunya Allah. Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Dalam hidup kami,
Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami sembah. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dan teramat baik. Selalu baik, selamanya Kau baik. Haleluya. Terpujilah namamu, Bapa yang setia. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Beriman di dalammu, kami tenang di dekatmu. Sekalipun sekeliling kami bergelora, kami mau tetap tinggal tenang di dalam. Sebab Engkau perlindungan yang teguh bagi kami. Engkau kota benteng bagi kami. Engkau kubu pertahanan kami. Engkau perisai perlindungan kami. Menara keselamatan bagi kami. Kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Sebab itu kami tenang. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selama. Engkau gembala yang baik bagi kami. Terima kasih. Kau
gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntun untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Engkau gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntun untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Engkau serta. Amin. Kamu damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu. Aku penuh dalammu, Yesusku. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertai dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu. Aku penuh dalammu, Yesus. Dalammu damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu. Aku penuh dalammu, Yesus. Dalammu, Yesus. Hanya di dalam-Mu kami aman, kami tenang, kami tentram. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang mengenal kami, mengenal suara kami. Untuk kami juga mau belajar mengenal suara-Mu lebih peka. Sebab kami siapkan hati kami untuk mendengar suara firman-Mu itu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
Oke, silakan Ko Joni. Ya, shalom semua. Halo. Bersyukur pagi hari ini kasih kesempatan untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, hari ini kita masuk di Yeremia 49 ya. Oke, saya akan bacakan Yeremia 49 satu mengenai Bani Amon. Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Mengapa Dewa Milkon memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tepik sorak peperangan terhadap Tabah bin Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya. Firman Tuhan, merataplah hai Yesibon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putri-putri Laba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalan kelilinglah dengan luka toleh-tolehan, sebab Milkon akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembamu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya, dan berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu, demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorai, masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tapi sesudah itu, aku akan memulihkan keadaan Bani Amon. Demikianlah firman Tuhan. Guys, saya akan menjelaskan dulu yang untuk Bani Amon ya, enggak? Kalau kemarin kita belajar tentang Bani Moab ya. Nah, kalau kita baca tentang sejarahnya, Bani Amon sama Bani Moab ini kan saudara mereka. Sama-sama anak-anak dari Lot. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa Bani Amon juga Tuhan hukum ya, nah, termasuk bangsa yang dihukum oleh Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat kalau Bani Moab kemarin kita lihat kan karena kesombongannya juga, maka dia dihukum Tuhan. Hari ini juga kita lihat bangsa Amon juga karena kesombongannya gitu. Karena di ayat keempat kan Tuhan di firman-Nya berkata gini, betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembamu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya dan berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Nah, mereka sombong gitu kan, anggap tidak ada orang yang bisa datang ke tempatnya gitu. Jadi ya dosa mereka kita lihat adalah kesombongan juga gitu. Ya, karena Tuhan kan paling benci dengan orang yang sombong gitu. Jadi di sini kita belajar, ya, kita juga tidak boleh sombong gitu kan. Karena kesombongan ada awal kehancuran gitu kan. Pepatah gitu kan. Nah, jadi selain itu saya juga mendapat di ayat pertama ini ya. Ayat pertama mengenai firman Tuhan kepada bangsa. Kenapa Tuhan bilang gini? Tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Mengapa Dewa Morkan memilih Gad? Ya, kita tahu kan Gad itu adalah wilayah bangsa Israel yang Tuhan sudah berikan ke bangsa Israel. Tapi karena kedegilan bangsa Israel, akhirnya Gad itu di, dikuasai oleh Bani Amon. Padahal Tuhan sudah sediakan warisan untuk orang Israel. Makanya di sini Tuhan bertanya, di manakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Maksudnya, anak cucu mereka kenapa tidak bisa mempertahankan apa yang sudah Tuhan berikan? Ya, itu teguran ya bagi saya belajar di sini.
Ya, Tuhan sudah menyediakan untuk kita harta warisan. Tuhan percayakan kepada kita, tapi kita tidak bisa mewariskan ke anak cucu kita. Nah, ya, kalau hari Selasa kemarin, ya kita belajar dari Pak Simon kan tentang keluarga. Nah, jadi ini perlu kita belajar juga di sini. Kita sebagai keluarga, Tuhan ingin kita belajar juga mewariskan hal-hal yang baik kepada anak cucu kita. Nah, kita harus mendidik anak kita, mereka mengenal Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga anak cucu kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk mereka juga gitu. Nah, jadi di sini saya belajar jangan sampai kita tidak mengajarkan kepada anak cucu kita sehingga mereka tidak dapat mewariskan apa yang sudah Tuhan rencanakan untuk keluarga kita. Nah, kalau kita pelajarin dari bangsa-bangsa ini kan mereka ini kan semua keluarga. Nah, seperti Bani Amon dan Moab itu keluarga dari Lot. Berarti saudara masih dengan Abraham. Dengan Israel mereka masih sepupuan gitu kan. Nah, tapi kita melihat mereka ini terus berperang kan, bermusuhan terus. Ya mungkin salah-salah orang tua mereka itu tidak mengajarkan mereka tentang hubungan keluarga yang baik gitu. Ya, ya kita kalau orang tua kita kan selalu ingatkan kita, saudara itu tidak ada perhitungan, tidak saling berhitungan atau tidak saling menyakiti. Tapi kita lihat kenyataan di dalam dunia ini, ya apalagi keadaan sekarang ya, justru keluarga sendiri itu yang banyak yang bermusuhan gitu. Nah, jadi di sini firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, didiklah anak-anak kita supaya mereka tidak bermusuhan sehingga mereka bisa mewariskan apa yang Tuhan percayakan gitu. Jadi dari Bani Amon ini saya belajar dua hal. Itu Bani Amon ini karena kesombongan mereka, makanya Tuhan menghukum mereka. Dan di sini juga Tuhan selipkan kepada bangsa Israel, yaitu mereka Tuhan mengingatkan jangan sampai warisan mereka itu dikuasai orang lain gitu, yang sudah disediakan Tuhan untuk mereka akhirnya diambil orang lain karena mereka tidak mendidik anak dan cucu mereka dengan baik gitu. Oke, saya akan lanjutkan di perikop kedua, itu mengenai Edom. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan. Sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau. Pada waktu aku menghukum dia, jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetiknya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusak sepuas-puasnya. Tetapi aku ini telah menelajangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa, dan saudara-saudara dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-janda menaruh kepercayaan padaku. Sebab beginilah firman Tuhan, sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya. Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bosra akan menjadi ketandusan celah, keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan kekal, Tuhan yang kekal. Suatu kabar telah ku dengar dari Tuhan,
seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, bila menyerangnya, siaplah untuk bertempur. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dibinasakan di antara manusia. Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu yang engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung raja wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom akan menjadikan ketandusan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan sulit karena segala pukulan yang diderita. Seperti pada waktu ditunggal balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya, firman Tuhan. Maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat keamanan domba, demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu, dan mengangkat di dalamnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom, dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan menjadi nyeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar bunyi di lautan Tebrau. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung jawali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bozra. Hati para pahlawan Edom pada itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Jadi kalau dari perikop tentang Edom ini, saya belajar juga karena kesombongan mereka ya. Nah. Itu yaitu di ayat 16 ya. Nah. Sikap yang mengentalkan orang, sikap keangkuhan hati, itulah yang membuat mereka dihukum Tuhan. Nah, jadi kita belajar juga dari bangsa, kenapa bangsa Edom itu dihukum Tuhan, itu sikap keangkuhan hati mereka. Ya, kita melihat ya kalau di sini kan Tuhan bilang di ayat 7, bangsa Edom ini itu dikasih kebijaksanaan ya. Dia memiliki kebijaksanaan. Makanya Tuhan bertanya di ayat 7 ini, tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilanglah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi. Jadi dari firman ini ya saya belajar Tuhan kalau sudah kasih kita kebijaksanaan, ya kita harus mempergunakannya untuk memuliakan Tuhan gitu. Jangan kebijaksanaan Tuhan yang berikan kepada kita menjadi sombong gitu. Ya, seperti bangsa Edom gitu kan. Mereka sombong karena mereka tinggalnya di bukit gitu, di atas bukit gitu, mungkin di gunung-gunung gitu kan. Jadi merasa kami tinggal tinggi, tidak ada orang yang bisa menyerang kami gitu. Nah, tapi firman Tuhan bilang, orang yang kalau kita sombong tuh gimana pun Tuhan bisa menjatuhkan kita. Ya, ya kita melihat tidak ada yang bisa kalau melawan Tuhan gitu. Jadi ya kalau Tuhan kasih kita hikmat dan kebijaksanaan, ya kita harus tetap rendah hati. Di sini saya belajar mengenai Edom itu ya, karena saya lihat itulah yang Tuhan mau ajarkan kita pagi hari ini. Saya akan lanjutkan ke perikop selanjutnya mengenai Damsik. Mengenai Damsik, Hamad dan Arpad telah menjadi malu sebab mereka mendengar kabar buruk, hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Damsik telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari, kegemparan telah mencekam dia, kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan.
Sungguh, kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan kota kegirangan itu. Sebab itu, teruna-terunanya akan lebah di tanah-tanah lapang, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Api akan menyalakan, men- Aku akan menyalakan api di tembok Damsik yang menghanguskan Puri Bek Hadad. Mengenai suku-suku Arab, mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hadron yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Beginilah firman Tuhan, siaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur, hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dilampas sampai bersih. Tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka, hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka kegentaran dan dari segala jurusan. Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Hajor. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Nebukadnezar Raja Babel telah mengambil putusan terhadap kamu, telah membuat rancangan terhadap kamu. Siaplah maju melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman, tentram. Demikianlah firman Tuhan, dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, yang yang tinggal tersendiri. Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka banyak yang ternak mereka ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, dan dari segala penjuru aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hajor akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Mengenai Elam, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mematahkan busur Elam, yang yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dan keempat juru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserak dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai kuhabiskan. Aku akan menaruh tataku di Elam, dan aku akan membinakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari, aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau saya belajar dari tiga bangsa ini, mereka nih ya sebenarnya dihukum Tuhan tuh karena mereka ini sering menjajah bangsa Israel. Nah, itu sering menyerang bangsa Israel. Nah, jadi saya belajar dari sini ya, gimana pun bangsa Israel itu degil, suka memberontak, tapi Tuhan tuh menyayangi mereka gitu. Nah, meskipun sering mereka diserang oleh bangsa-bangsa sekeliling mereka, nah, Tuhan tetap membela mereka, sehingga ya kita melihat dampaknya dari bangsa-bangsa sekeliling itu juga ikut dalam ya juga ikut kena penghukuman gitu. Ya, jadi kita juga bersyukur pada Tuhan ya, nak. Kita orang percaya kepada Tuhan. Ya, kita yang percaya padanya, Tuhan selalu membela kita. Tuhan tidak membiarkan kita di diganggu orang lain gitu. Jadi dari firman Tuhan hari ini ya saya belajar ya, kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena Tuhan berjanji itu untuk menolong kita selalu gitu ya.
Jadi dari firman Tuhan hari ini, satu saya belajar, ya jangan sombong gitu ya. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita jangan tinggi hati maupun sombong. Ya, kedua, kita harus mewariskan apa yang baik kepada anak cucu kita gitu. Supaya mereka juga bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu yang ketiga, Tuhan ingatkan kita, Tuhan selalu membela kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu membela kita. Ya, mungkin dari saya bisa saya bagikan, saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ko Joni buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi pesan pentingnya hari ini ya kembali, mari terus jaga hati untuk tetap rendah hati dan terus menjaganya. Jangan sampai keadaan yang baik itu bisa membuat kita tinggi hati dan sombong. Kemarin kita sudah belajar dari Moab karena lokasi mereka yang strategis, aman. Hari ini karena harta, karena kebijaksanaan. Ya, apapun yang ada pada kita, ingat segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau hari ini kita kuat, seperti tadi untuk Damsyik, dia mempunyai busur, inti kekuatan, seperti bangsa-bangsa Arab atau seperti bangsa Edom, bangsa Bani Amon, yang mereka punya banyak harta, mereka bijaksana, dikenal dengan orang yang pintar, berakal budi. Tapi biarlah segala sesuatu yang ada itu tidak membuat kita menjadi sombong. Jadi itu saja pesan penting yang Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini. Jadi seperti ayat yang tadi saya sampaikan di Roma 11 ayat 36, kita harus terus mengingat dan menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu dari Tuhan. Dan biarlah hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus jaga hati untuk kita tetap rendah hati. Karena sekali lagi Tuhan berfirman, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang rendah hati, dengan orang yang remuk hati. Jadi itu yang terus kita jaga dalam hidup kita. Walaupun tentu tadi di beberapa bagian, di bagian terakhir Tuhan selalu katakan di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan. Itu Tuhan itu panjang sabar. Tapi sekali lagi jangan sampai panjang sabar itu membuat kita mau ngetes. Tunggu babak belur dulu baru mengalami pemulihan. Jangan. Lebih baik kita menikmati panjang sabar Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan di sepanjang hari-hari kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalau mau menambahkan sesuatu apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Nanti Willy yang berdoa ya. Oke, nanti Willy yang berdoa dan akan ditutup oleh Ko Joni. Yuk, silakan Will. Mari, Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk selalu taat kepadamu Tuhan. Mengandalkan setiap apapun yang kami lakukan kepada Tuhan. Apapun yang ada di dalam hidup kami Tuhan, itu berasal daripadamu, adalah anugerah terbesar daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ko Joni yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau selalu memberkati Ko Joni Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan. Berkati pekerjaan usahanya Tuhan. Berkati setiap keluarganya Tuhan. Berkati juga anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan keluarga Ko Joni ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk semalam yang anaknya Ko Hengki yang jatuh patah tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk operasinya yang semalam berjalan dengan lancar Tuhan. Biarlah Tuhan biru-biru kesembuhan Tuhan. Engkau
selalu menyertai anaknya Marcel Tuhan, biarlah kesembuhan, tangannya kembali normal Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada rancangan-Mu yang baik untuk Marcel Tuhan. Kau menyertainya Tuhan, kami serahkan kesehatan anaknya Ko Hengki ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tuanya Ko Hengki maupun Cemeli yang menjaganya Tuhan. Kau beri kekuatan, kemampuan Tuhan, menyertai mereka selalu Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Kau cukupkan Tuhan. Kau sertai, Kau berkati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan, berkati apa yang kami lakukan Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, berkati setiap pelayanan kami Tuhan. Semakin banyak jiwa yang mengenal Engkau melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kau memberkati bangsa ini, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati untuk para pemimpinnya Tuhan, dari presiden hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Kasih roh hikmat, takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Semakin banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan. Sebagai Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Kami serahkan seluruh aktivitas kegiatan kami Tuhan. Dari pagi ini Tuhan, sampai dengan selama-lamanya Tuhan. Engkau menyertai, melindungi kami Tuhan. Serta membimbing kami. Setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini kami telah belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu dengan terus menuntun setiap langkah hidup kami. Sehingga hidup kami Tuhan terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, dan kasih karunia-Mu Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Wah, udah berseragam Ibu Nova. Itu anak Hengki jatuh atau di mana? Kecelakaan? Jatuh, kecelakaan tunggal.